Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ghani dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Berbicara mengenai sistem peredaran darah pada manusia, kita akan mempelajari yang pertama, apa itu sistem peredaran darah pada manusia, fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia, organ apa saja yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia, mekanisme dari sistem peredaran darah manusia, dan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan atau mengedarkan berbagai zat penting berupa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh melewati jantung sebanyak 2 kali. Fungsi dari sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Adapun fungsi lain dari sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah pada manusia, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, mendukung pemulihan luka dan cedera. Organ-organ penting dalam menyusun sistem peredaran darah manusia adalah jantung. Jantung merupakan alat vital yang berguna dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung terletak di dalam rongga dada bagian kiri. Jantung berfungsi sebagai tempat memompa darah ke seluruh tubuh. Pada manusia, jantung terdiri atas 4 ruang. Di antaranya 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik. Atrium atau serambi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan ventrikel atau bilik berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Di dalam jantung terdapat 3 katup, yaitu bicuspidalis, tricuspidalis, dan semilunaris. Katup tersebut berfungsi untuk menahan darah dari bilik agar tidak kembali ke atrium atau serambi. Valvula bicuspidalis atau katup berlambir 2 yang menghubungkan antara serambi kiri dan bilik kiri. Valvula tricuspidalis atau katup berlambir 3 yang berfungsi untuk menghubungkan antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan valvula semilunaris adalah valvula yang terletak di pangkal aorta dan arteri. Berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup dan bercabang-cabang tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah dibagi atas 3, yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Yang pertama,
arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang berikut pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang berikut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi untuk tempat pertukaran zat-zat. Pada pembuluh nadi atau arteri dibagi atas 3, yaitu aorta, arteri pulmonalis, dan arteri koroner. Aorta merupakan pembuluh nadi besar, panjang, dan terletak di bagian pangkal bilik kiri. Sedangkan arteri pulmonalis adalah arteri yang mengedarkan darah dari jantung ke paru-paru atau pulmo. Dan yang terakhir, arteri koroner adalah arteri yang menyuplai makanan untuk sel-sel jantung. Pada pembuluh balik atau vena dibagi atas 3 kelompok juga, yaitu vena cava, vena pulmonalis, dan vena portal hepatica. Vena cava merupakan pembuluh besar yang terletak di serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang terakhir, vena portal hepatica adalah vena yang mengedarkan darah masuk ke hati dari setiap sistem tubuh. Yang berikut kita masuk ke mekanisme atau proses peredaran darah pada manusia. Berbicara mengenai mekanisme sistem peredaran darah pada manusia, maka kita akan mempelajari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalannya mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jantung dibagi atas 4 ruang. 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik. Keempat ruang tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam proses mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang pertama, kita melihat bahwa start dan finish dari sistem peredaran darah besar dan start dan finish dari sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika darah dipompa dari bilik kiri dan diedarkan melalui aorta atau pembuluh nadi besar dan diteruskan oleh pembuluh nadi atau arteri ke seluruh tubuh. Darah dari jantung ke seluruh tubuh, darah yang kaya akan oksigen atau O2. Ketika darah sampai di seluruh tubuh, maka di situ terjadi proses pertukaran zat. Dari seluruh tubuh, darah akan diedarkan kembali melalui pembuluh balik atau vena menuju jantung, tepatnya pada serambi kanan atau atrium kanan. Darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung itu darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2.
Ketika darah sudah sampai di serambi kanan, maka darah akan melewati katup tricuspidalis atau katup berlambir 3. Ketika darah sudah penuh dalam serambi kanan, maka valvula tricuspidalis akan membuka katupnya dan darah akan diedarkan ke serambi, maksudnya ke bilik kanan. Disitulah finish dari sistem peredaran darah besar. Dan yang berikut kita masuk start dan finish dari sistem peredaran darah kecil. Start dari sistem peredaran darah kecil dimulai dari akhirnya sistem peredaran darah besar, yaitu darah dipompa di jantung bagian serang bilik kanan. Ketika darah dipompa di bilik kanan dan darah akan diedarkan ke paru-paru atau pulmo melewati arteri pulmonalis. Darah dari jantung ke paru-paru itu darah yang kaya akan karbon dioksida. Ketika di paru-paru, maka darah tersebut akan mengalami pertukaran zat. Ketika mengalami pertukaran zat dan darah akan diedarkan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan menuju ke jantung serambi kiri. Ketika darah sampai di serambi kiri, maka darah akan melewati katup bicuspidalis atau katup berlambir 2. Ketika darah sudah full di serambi kiri, maka katup bicuspidalis tersebut akan membuka secara pelan-pelan dan darah akan diedarkan masuk ke dalam bilik kiri. Di dalam bilik kiri, maka terjadilah proses kembali jantung memompa darah, dan disitulah akhir dari sistem peredaran darah kecil. Maka sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil siklusnya akan berkelanjutan dan terus berkelanjutan. Di dalam sistem peredaran darah pada manusia terdapat kelainan, gangguan, dan penyakit. Secara umum, ketika darah di dalam pembuluh darah terganggu, maka setiap organ-organ di dalam tubuh akan mengalami gangguan yang akan mengakibatkan kerusakan dan akan mengakibatkan penyakit. Di dalam tubuh manusia, ketika terganggunya pembuluh darah, maka akan timbul penyakit-penyakit seperti berikut. Yang pertama, hipertensi atau darah tinggi. Yang kedua, arteriosklerosis. Yang ketiga, serangan jantung. Dan yang keempat adalah stroke. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk seluruh umat di dunia. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.